Udah muncul jadi screen, Mas? Siap, sudah muncul Mas Ya. Gilang. Sebelum saya sampaikan mengenai tujuan apa sih, webinar pada malam ini, mungkin saya ada satu video untuk dilihatkan kepada teman-teman, nanti langsung komen aja seperti apa videonya, terus istilahnya, kita sambil sharing-sharing aja. Bentar, sudah terlihat ya, Mas? Siap, sudah terlihat Mas Gilang. Oke, kita mulai. Nggak ada suaranya sih ini, cuma video. Ini memperlihatkan istilahnya ada, banyak warga yang sedang membangun sebuah bangunan yang terlihat tiba-tiba, istilahnya roboh dalam seketika gitu kan. Menurut teman-teman, apa sih yang mungkin teman-teman lihat gitu kan dari, video ini? Mungkin pondasinya kurang kuat ya Mas Gilang ya, Nah, betul makanya jadi roboh ini. betul betul sih Mas itu, kelihatannya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, kenapa istilahnya saya pada kesempatan ini, menyampaikan nih temanya yaitu bangun keuangan syariah, bangun ketenangan keluarga. Yaitu yang intinya kita tuh berusaha untuk membangun seperti fondasi rumah, membangun sebuah rumah. Kalau misal kita pengen membangunnya 3 lantai, maka kita harus sesuaikan juga fondasinya untuk 3 lantai. Jangan seperti yang tadi mungkin kelihatannya, beliau tuh, merencanakan 2 lantai, padahal untuk 1 lantai juga belum terlalu kuat gitu kan. Oleh karena itu, dalam keuangan keluarga pun, keuangan syariah itu seperti itu. Jadi dengan maksud untuk membangun keuangan syariah itu, yaitu sebuah ikhtiar melindungi keluarga dari utang, riba, dan kekhawatiran finansial ini. Nah, teman-teman melihat mungkin ya foto-foto di belakang background ini, kita ini ya alhamdulillah satu komunitas gitu kan, yang alhamdulillahnya juga udah pada nikah gitu kan rata-rata. Jadi mungkin istilahnya kita sharing-sharing, di suatu kesempatan mungkin setiap 1 bulan sekali itu, mengenai sesuai dengan realita yang ada gitu kan. Apa sih hambatan, kendala, yang akhirnya kita bikin komunitas, sama-sama bikin istilahnya kita coba nih edukasi teman-teman gitu kan. Kita sama-sama belajar gitu kan perihal itu. Oke lanjut, mungkin ini singkat aja, perkenalkan nama saya Gilang gitu kan. Alhamdulillah insyaallah teman-teman, sudah tersertifikasi si AWP. Jadi mungkin, makanya saya izin bisa sharing seperti ini mungkin karena alhamdulillah sudah tersertifikasi, jadi insyaallah nggak aneh-aneh materi yang disampaikan. Alhamdulillah untuk karir itu untuk utama yaitu sebagai wakil kepala keuangan di sebuah pesantren di Bekasi, dan untuk tahun ini yaitu sedang merintis atau istilahnya membangun nih, sebuah komunitas juga, sebuah jasa konsultan yang dimulai dari Januari kemarin, yaitu untuk konsultannya sebagai praktisi keuangan syariah dan kemudian, founder dari komunitas keuangan syariah yaitu Safin Syariah Community. Dan, mulai dari Maret kemarin, selain kita kolaborasi lewat offline, mulai nih saya membangun personal branding lewat Instagram, TikTok, LinkedIn, dan YouTube juga. Jadi kalau misalnya teman-teman misal pengen sharing-sharing, konsultasi atau apapun, insya Allah untuk sekarang, free, jadi bebas, mau tanya apapun seperti itu. Nah, alhamdulillah inilah, bukti dari portofolio saya, itu selain sertifikasi AWP, alhamdulillah kemarin berkesempatan dengan belajar ke Ustadz Irwandi, pakar fikih muamalah. Jadi, kita bukan hanya sekedar keuangan konvensional, tapi belajar juga dengan dari sisi syariahnya gitu. Dan inilah sebelum, saya terjun ke online gitu kan sama teman-teman, kita mengisi, misal ke teman dekat, ke mahasiswa, ke orang tua, ke keluarga,
sampai kita coba edukasi lebih luas, apa sih itu keuangan syariah itu, dan apa sih manfaat buat kita semua. Oke, karena visi ini tuh lumayan besar, maka, saya itu nggak bisa sendiri gitu kan, maka bikin komunitas dan semoga ke depannya Allah mudahkan bisa lebih banyak lagi gitu kan, yang Amin. sama-sama satu visi yaitu menciptakan nih menjadi pelopor terdepan dalam melindungi 1 juta keluarga Indonesia, dalam dengan edukasi Islamic Wealth Management namanya dan implementasi komprehensif dalam keuangan keluarga. Jadi fokus untuk keluarga, meskipun teman-teman masih ada yang single atau apapun, tetap bisa terpakai karena intinya kita single pun adalah bagian dari keluarga kita gitu kan, orang tua, adik, kakak, dan saudara yang lainnya gitu kan. Jadi bisa direncanakan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mungkin, pada slide ini ternyata ada 3 permasalahan keuangan di Indonesia. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu, apa sih yang teman-teman lihat? Mungkin boleh di-chat di komen, mungkin sambil sambil saya coba lihat. Boleh teman-teman paling ngelihat apa sih gitu kan di antara 3 ini, gitu kan. Kita saling sharing. Judol dan pinjol ini emang sih Betul. masalah utama Mas Gilang. Luar biasa Ah, ya. Masya Allah. Saya sampai kaget loh Mas Gilang. Jadi kita sambil sharing-sharing cerita ya Mas Gilang Heeh, ya. betul betul. Waktu pekan kemarin saya tuh ke Jakarta pergi kan ya. Saya kan Mhm, naik LRT nih. mhm mhm, Itu kan saya udah nyampe Sahid Sudirman di Kuningan. mhm, mhm mhm. Saya ngelihat pekerja kantoran gitu loh. Ternyata dia lagi main judol di Waduh. LRT. Segininya kata saya kan saya bekerja main judol gitu kan. Ya Allah, pagi Allah. pagi itu. Mhm mhm. Subhanallah. Subhanallah ya, Semoga Allah Mas. memberi hidayah. Jadi emang benar-benar benar-benar permasalahan banget sih Mas Gilang. Mhm. Nah, itulah, Ya Mas, seperti apa itulah. istilahnya, kita ngelihat ternyata kita buka-bukaan di, apa istilahnya, literatur atau sumber itu ternyata masalah keuangan di Indonesia itu Masya Allah gitu kan. Yang pertama di gambar sebelah kiri yaitu utang paylater gitu kan, yang ternyata istilahnya per Agustus aja udah 26 sekian triliun gitu kan. Kemudian judi online yang terbesar dan terbanyak di dunia, Indonesia. Makanya istilahnya Indonesia itu udah negara berkembang gitu kan. Jadi kayak istilahnya pasarnya buat kayak edukasinya juga masih sedikit dan sekarang bukan hanya orang-orang dewasa, platform-platform judi online, pinjaman online itu menyerang sekitaran kita, pelajar, bahkan usia di bawah 19 tahun juga istilahnya yang penting dapat KTP udah bisa main pinjol, judol, dan yang Betul, betul. lainnya. Dan kalau misal kita miris nih istilahnya, kalau misal dibalikin, bagaimana sih kalau uang yang, dipakai paylater, judi, atau pinjol itu disesuaikan dengan keuangan syariah gitu kan di Indonesia ini. Bisa buat beli apa aja gitu kan. Kalau misal eee, negara ini menyesuaikan seperti itu. Mungkin keluarga kita bisa diajak umroh bareng gitu kan, atau bisa beli rumah yang lebih, layak gitu kan, terus beli motor, buka usaha, buka lapangan kerja, yang intinya bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas buat teman-teman semua. Terus mungkin kita melihat nih, masalahnya udah gede. Emang apa sih gitu kan, penyebab yang ada. Nah, dari 3 permasalahan ini mungkin saya share ada 3 penyebab juga yang satu sama lain itu saling berkaitan. Dan nomor 3 itu yang emang yang harus paling kita, perhatikan. Mari kita bahas. Nah, sebab
akibat permasalahan keuangan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Nyadar nggak sih mungkin teman-teman gitu kan, kita belajar keuangan syariah itu dari mana? Dari sekolah mungkin, nggak terlalu kayak istilahnya sampai detail-detail banget, mungkin matematika dasar, matematika yang istilahnya mungkin dalam keseharian nggak terlalu kepakai gitu kan. Dan untuk, pemakaian sehari-hari gitu kan, uang jajan, uang beli gitu kan, atau kita cari nafkah, itu semuanya kita harus belajar sendiri gitu kan. Kita harus cari tahu bagaimana sih keuangan syariah itu sendiri. Nah, karena literasi ini masih kurang, yang akibatnya mereka tuh mudah tergiur produk keuangan yang tidak sesuai syariah. Mungkin teman-teman ketika melihat HP gitu kan, tiba-tiba belum pernah, ngelihat pinjol pinjol gitu kan, apa istilahnya, cicilan murah, cicilan 0%, cicilan apa gitu kan, bayar, ambil aja nanti bayarnya di akhir. Nah itu tuh kayak istilahnya jebakan-jebakan kalau misal kita nggak literasinya belum maksimal itu pasti aja kejebak gitu kan. Mulai dari istilahnya mungkin kita pinjam 500.000 cicilan 0%, tapi ternyata ketika faktanya gitu kan, tiba-tiba harus bayar 1 juta atau 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang kita pinjam. Nah, sebenarnya kalau dari segi matematika mungkin teman-teman pernah merasakan, "Ah, nggak apa-apa kok, itu mah masih make sense kok," gitu kan, "masih saya bisa cicil." Tapi mungkin yang Allah ajarkan kepada kita tuh bukan perihal matematika, istilahnya tauhid dilawan dengan logika gitu kan. Tapi kita harus memahami nih, kita punya logika, punya akal, kita harus belajar nih, kenapa sih Allah nggak boleh, kita pinjol, riba, dan yang lainnya, oh ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja? Nah mungkin kita harus saling terus belajar agar kita makin, paham mengenai ini. Terus yang kedua apa? Gaya hidup konsumtif dan minim perencanaan. Semakin banyak kita istilahnya buka HP, buka medsos, gitu tuh semakin banyak kelihatan promo, nah di Pizza Hut atau di KFC atau yang lain-lainnya gitu kan, yang meskipun udah diboikot. Tapi terkadang AdSense itu ketika kita udah buka HP tuh kayak makin menggiurkan menggiurkan, beli HP, padahal baru juga ganti HP tahun kemarin. HP masih bagus, tiba-tiba harus ganti karena teman udah pada pada pakai iPhone semua gitu kan. Terus ketika udah punya uang gitu kan, kita nggak merencanakan uang ini misal kita dapat uang gajian atau uang bekal dari orang tua itu misal 2 juta sebulan. Kita kalau nggak ada rencana mau nggak mau uang ini harus habis gitu kan kalau misal kita, apa, nggak terlalu memiliki perencanaan. Bagaimanapun kita harus habis dan bulan depan pasti ada uangnya lagi. Nah, yang akhirnya ketika qadarullah ada sesuatu hal, itu pasti akan mudah terjebak dengan utang saat ada kebutuhan mendesak. Karena uangnya udah habis 2 juta ini, tiba-tiba harus ke rumah sakit, tiba-tiba harus beli, apa, orang tua pengen dibantu atau saudara pinjam uang, yang akhirnya kita juga sendiri yang harus berutang gitu kan. Terus yang ketiga gitu kan, terutama apa, istilahnya karena saya fokus untuk keluarga, makanya, yang ketiga ini tidak ada proteksi finansial jangka panjang. Bayangkan misal teman-teman gitu kan, kita disunahkan untuk istilahnya banyak anak banyak rezeki ya, tapi mungkin pada realitanya mungkin teman-teman ngelihat dari sosmed, dari Facebook, dari Instagram, kita, mungkin kalau asatidzah atau keluarga yang punya finansial yang kuat, is okay gitu kan. Punya anak 10 nggak masalah gitu kan, kayak Atta Halilintar atau Ustadz Abu Qatadah punya 9 gitu kan, masya Allah gitu kan. Kita nggak mempermasalahkan lah, karena mereka sesuai, make sense gitu kan istilah namanya gitu kan. Karena mereka punya, istilahnya finansialnya yang cukup dan ilmunya yang cukup dan yang lain-lainnya. Tapi kebayang nggak teman-teman gitu kan, di luaran sana itu ternyata gitu kan, kita mungkin nggak menafikan bahwa istilahnya banyak anak banyak rezeki, tapi yang harus kita perhatikan juga
setiap, istilahnya nyawa yang Allah, amanahkan kepada kita, anak kita, keluarga kita, itu adalah tanggung jawab kita juga gitu kan. Kita setidaknya harus punya, plan jangka panjang gitu kan, mau berapa anak nih misal gitu kan, keuangan seperti apa nih buat keluarga kita gitu kan. Apa sih tujuan kita yang, jangka panjang bersama dengan keluarga. Karena pada realitanya teman-teman gitu kan, keluarga yang, fokus nafkahnya dari suami gitu kan, atau kita sebagai suami fokus untuk menafkahi keluarga, ini sangat berisiko ketika qadarullah sakitnya itu bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa masih bisa BPJS, masih bisa istilahnya ada dana darurat. Dan ini kalau misal sakitnya itu sakit kritis gitu kan. Qadarullah karena sakit itu enggak ada yang tahu, Allah uji kepada siapa aja. Kalau udah sakit kritis gitu kan, misal, teman-teman ada yang jadi direktur gitu kan, tiba-tiba sakit kritis kan harus pengobatan di rumah sakit. Mungkin kalau sehari 2 hari itu nggak masalah ya, mungkin, perusahaan juga, oh cuti maksimal 2 hari atau misal 10 hari deh gitu kan. Tapi kan kalau misal berbulan-bulan, kebayang kan teman-teman misal gitu kan, ada 10 anak, sama istri, orang tua, semuanya itu terfokus di suami, nafkahnya gitu kan. Meskipun dia emang jadi direktur gitu kan. Mungkin awalnya punya rumah, punya mobil, punya kehidupan yang layak gitu kan. Kalau qadarullah sakit atau qadarullah wafat, suaminya udah nggak bisa membantu nafkah setiap bulannya, ya mungkin, wallahu a'lam gitu kan, apakah satu persatu akan hilang, entah itu motornya, entah itu mobilnya, dan apapun yang lainnya. Dan kemungkinan keluarga ini akan rentan untuk bangkrut gitu kan. Jadi mungkin kenapa sih kita harus belajar mengenai keuangan syariah ini, bukan kayak nakut-nakutin seperti apa, tapi setidaknya kita udah tahu bahwa, kita itu, mengetahui nih bahwa ini tuh seperti ini. Oh, jadi buat kedepannya tuh seperti ini. Saya punya rencana ini, oh berarti caranya seperti ini. Jadi kita lebih tahu nih, lebih siap untuk menghadapi masa depan. Meskipun emang masa depan itu, Allah yang tentukan, udah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, tapi kita istilahnya antara ikhtiar dan tawakal itu harus selalu beriringan, gitu. Dan inilah teman-teman gitu kan, fakta yang mengejutkan sih, gitu kan. Mungkin teman-teman kan tahu ya dari sosial media, dari berita bahwa Indonesia ini negara yang muslimnya terbanyak di dunia, gitu kan. Tapi make sense nggak dengan ajaran atau keuangan syariah yang berjalan dengan di Indonesia? Dengan kejadian seperti tadi, judi online, pinjaman online, pay later, ternyata gitu kan, keuangan syariah di Indonesia ini masih minim. Ini data dari OJK dari tahun 2022 bahwa yang teredukasi dengan keuangan syariah di Indonesia ini baru 9%. Kemudian istilahnya seperti bank syariah atau yang lembaga-lembaga syariah ini baru siap, memfasilitasi sebanyak 12%. Jadi dari 300 juta apa istilahnya 300 juta rakyat di Indonesia yang mayoritasnya muslim gitu kan. Ternyata 91% ini masih belum teredukasi gitu kan. Mungkin kita udah tahu, saya emang udah tahu, tapi mungkin saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, itu masih belum banyak yang tahu. Karena mereka mungkin harus kemana sih belajar keuangan syariah itu? Karena nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin di kuliah. Kuliah kan harus tertentu juga mungkin belajar keuangan syariah. Kalau mereka ambilnya jurusan yang lain, mereka belajar dari mana gitu kan. Oleh karena itu gitu kan, kita coba nih dari komunitas kita ini mau mewujudkan, memfasilitasi sambil berikhtiar gitu kan. Kita nih, keluarga muslim, setidaknya dari 300 juta ini mungkin hanya 1% yang bisa kita handle gitu kan, yaitu misal 1 juta keluarga muslim. Tapi mungkin kebayang ya teman-teman,
kita ngebantu satu orang itu, kita bukan ngebayangin bahwa kita ngebantuin, satu orang tok gitu kan. Tapi kita ngelihat nih, kita ngebantu satu orang, itu berarti kita ngebantu sekeluarga, termasuk saudara, anak, istri, dan orang tuanya. Karena mungkin kita ngedukasi ke suami atau misalnya pencari nafkah, atau ke istrinya, nanti di-share ke suaminya. Dan keluarga itu atau suami itu teredukasi dengan keuangan syariah, terus mulai, mengecek gimana sih keuangan syariah yang dimiliki oleh keluarga mereka, keluarga dia gitu kan. Terus mulai mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan istilahnya yang akan menikmati semua itu, ya semuanya keluarga itu, termasuk anak-anaknya, termasuk keluarga, termasuk orang tua, yang akhirnya gitu kan, buat masa depan mereka, keluarga itu, keluarga besar itu, bisa lebih baik, gitu kan. Seperti itu. Nah, terus ada 3 alasan, kenapa sih kita harus keuangan syariah? Apa sih beda-bedanya dengan yang lain? Mungkin kita sering belajar mengenai akidah, terus fikih, terus sirah, dan yang lain-lainnya. Terus belajar keuangannya dari mana gitu kan. Mungkin istilahnya akidah kita udah alhamdulillah baik gitu kan. Gitu kan, fikih, sholat, haji, atau yang lainnya udah baik. Nah, ini fikih muamalah yang istilahnya mungkin setiap hari kita lakukan, kita setiap hari kita gunakan gitu kan. Kenapa sih harus keuangan syariah? Kita ngebayanginnya yaitu yang pertama, percaya petunjuk Allah adalah jalan terbaik. Karena, dengan kalimat innalillahi, mungkin kita kedengarnya ketika wafat orang lain gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika dikaitkan dengan keuangan syariah, bahwa kalimat itu emang benar adanya gitu kan. Innalillahi, sesungguhnya bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka makna dari itu, apa yang kita pegang, apa yang kita pakai, harta kita yang kita pegang, harta Allah yang kita dititipkan oleh Allah, maka itu adalah milik Allah semuanya. Kita hanya dititipin gitu kan. Oleh sepantasnya karena pemiliknya Allah, Sang Pencipta. Yang buat aturan Allah sendiri. Oleh karena itu kita sebagai hamba, sebagai kalau di perusahaan, kita sebagai karyawan harus ngikut peraturan perusahaan. Oleh karena itu keuangan pun apa yang Allah titipkan itu harus sesuai dengan sang pemiliknya. Kita harus belajar bagaimana sih mengelola harta, mencari harta dengan baik, terus, menggunakannya sesuai dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Karena gitu kan, meskipun setahap demi setahap, kecil demi kecil gitu kan, kalau kita laksanakannya sesuai dengan petunjuk Allah, maka itulah jalan yang terbaik. Itu jaminannya dari Allah sendiri. Keputusan keuangan jadi lebih tenang dan penuh tanggung jawab, gitu kan. Jadi kita nggak asal-asalan, ini bener nggak, gharar nggak, riba nggak, gitu kan. Seperti apa, oh ini boleh kok dari Allah gitu kan. Jadi kita tuh udah kayak, oh ternyata alhamdulillah ya, ternyata penggunaan keuangan kita itu udah bener, jadi lebih rileks, lebih enak untuk menghadapi keseharian dan untuk masa depan. Dengan demikian juga kita itu terus memperbaiki niat dan terus merefleksikan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini seperti apa gitu kan. Poin pertama itu. Terus yang kedua, mungkin tadi sempat disampaikan juga, kita keuangan syariah itu, sudah dipastikan istilahnya ikhtiarnya itu bebas dari riba, yaitu bunga kalau dalam istilahnya. Terus gharar, ketidakjelasan, dan zalim gitu kan, merugikan orang lain. Mungkin kita ketika melihat di sosial media ada suatu bisnis, ada suatu produk, ketika telaah lebih dalam, "Oh, kok merugikan orang lain ya?" Gitu kan. Entah itu merugikan konsumen, entah itu merugikan supplier,
atau merugikan yang lainnya, gitu kan. Ketika kita memakai keuangan syariah itu, setidaknya kita itu transparan, nggak goror gitu kan. Ini tuh pasti bermanfaat gitu kan buat suppliernya, buat konsumennya, dan nggak zolim gitu kan, nggak merugikan antar sesama muslim. Karena sesama muslim ini kan bagusnya itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik itu, yaitu senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, keluarga muslim terhindar dari praktik keuangan yang haram, yang jelas haram gitu kan, dan merusak. Sehingga aman dunia, tenang akhirat gitu kan. Merujuk ke poin 1 juga. Kemudian poin ketiga yaitu jalan hidup sesuai prinsip Islam dan maslahat umat. Jadi kita fokus untuk keuangan syariah ini, kita mengetahui nih jalan hidup kita ini ternyata kita sebagai muslim harus berserah diri, harus berikhtiar bahwa kita itu bukan memberi manfaat untuk pribadi sendiri. Kita sama-sama nih untuk menyejahterakan umat, kita sebagai sesama muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Terus dimulailah dari keluarga kita sendiri, membangun ketenangan lahir batin keluarga dalam jangka panjang. Sehingga dengan keuangan syariah ini kita berikhtiar apa yang Allah titipkan kepada kita, termasuk harta, kita manfaatkan, kita cari, kita fasilitasi dengan jalan yang terbaik, yang sesuai dengan yang Allah ridhai. Mas, mungkin dipotong dulu atau pertanyaannya di terakhir aja? Mungkin jika ada yang mau bertanya juga boleh Mas Gilang, mungkin ketemu nanti di akhir sesi ya Mas Gilang, biar gak kepotong Oke. kan. Siap, aman ya Mas suaranya Aman. gitu kan? Oke, Siap. siap. Oke, kita lanjut. Ini mungkin, nah ini sesi interaktif lagi. Boleh di-share ya teman-teman di komentar gitu kan, di obrolan. Ini bukan tentang salah atau benar gitu kan teman-teman yang istilahnya nanti ngebalas. Kita ini adalah data dari FVSB, yaitu Forum Komunitas Keuangan Internasional, bahwa secara umum kita ini mulai dari kecil gitu kan sampai nanti tua itu sudah ada gambaran secara umum. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman ini udah sampai mana dan apa sih plan terdekat teman-teman gitu kan. Misal kita masih kecil, pengen main-main, berarti uh, dekatnya itu mau memperbaiki karir. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berkenan untuk share atau buka open mic atau mungkin komentar. Sekarang teman-teman nih berada di fase mana nih dan mau kemana gitu. Oke, mungkin masih nanti lanjut. Sepertinya sih nggak mau buka-bukaan ini Mas Gilang nih. Siap, aman. Nah, jadi Ya, istilahnya tapi kalau mungkin ini kalau misalnya gini Mas gimana Gilang, Mas? kalau misalnya dipukul rata ya mungkin Mhm, umur 20 sampai 30. terputus Mas, maaf. Sih rata-rata sih Apaan di Mas, fase boleh 30 dicoba? tuh di grup banyak Oh, tuh. Di oh grup lagi iya. di komentar nih. Nah, iya. Misal 40, 30 ya mungkin, kisaran dari 20 sampai 40 gitu ya. Nah, mungkin ini hanya sebagai gambaran gitu kan dari lembaga keuangan internasional gitu kan, teman-teman. Ini enggak istilahnya
nggak jadi sebuah kewajiban dari teman-teman juga gitu kan. Tapi ini istilahnya kita jadi ada gambaran bahwa pasti istilahnya nggak jauh beda atau mungkin sedikit kita variasiin seperti apa sih, yang kita planning gitu kan. Misal untuk 20 kan kita fokus nih misal masih kuliah, setelah kuliah fokus untuk bekerja, untuk sosialisasi, cari networking, komunitas, dan yang lain-lainnya. Dan mungkin di fase 30 udah menikah gitu kan. Pasti planning-nya itu mau membeli rumah, terus mempunyai anak gitu kan. Kemudian lanjut lagi ke 40, setelah punya anak pasti harus mempersiapkan juga edukasinya buat anak-anak, mau disekolahin di TK mana, SD mana, SMP mana gitu kan. Pasti yang ingin yang terbaik gitu kan. Kemudian wealth protection, mungkin istilahnya kalau misal teman-teman yang pakai BPJS, asuransi syariah gitu, atau yang lainnya dana darurat, pasti mungkin ngebayang gimana kalau nanti tiba-tiba anak saya sakit, pasti harus siap-siapin nih, buat biaya berobat atau yang lainnya. Kemudian kalau misal kita udah punya rumah nih, udah rumah pertama, estate planning gitu kan, bagaimana sih misal kita pengen punya rumah kedua atau punya apartemen atau yang lain-lainnya. Dan begitu seterusnya, mungkin kita bekerja kalau di Indonesia ini, kita pensiun ini di kisaran 55 sampai 60 tahun gitu kan. Ketika udah seperti itu, ya fokus kita mempersiapkan pensiun. Kalau udah pensiun kita nggak terlalu maksimal untuk bekerja, pasti ujung-ujungnya pengen cari refreshing, liburan, dan yang lainnya. Untuk Pak Akbilu itu mungkin bukan pada kesempatan ini ya. Untuk kripto nanti kita coba share di kesempatan yang lain. Khawatir keliru dari saya. Oke lanjut, izin sebentar. Nah, kalau diibaratkan kita bangun sebuah rumah, kita mulai dari fondasi, bangunan, terus atap, dan kalau misal kita mau pengen 2 lantai, 3 lantai, ternyata istilahnya ada 5 poin yang harus kita perhatikan untuk membangun sebuah keuangan syariah untuk keluarga muslim biar, kuat atau fundamentalnya kuat dan bangunannya itu agar tahan banting. Kalau misalnya ibaratkan pohon mah kalau udah tegak gitu kan, mau badai apapun, istilahnya bisa tetap tegak, nggak langsung roboh gitu kan. Nah yang pertama nih, paling bawah ini yaitu cash flow gitu kan. Pastikan bahwa apa yang masuk atau istilahnya gaji atau pemasukan itu dipastikan dikurangi pengeluaran, sehingga pengeluaran yang kita lakukan gitu kan setiap bulannya, setiap harinya, itu diusahakan tidak melebihi dari pemasukan. Ya mungkin kalau ini istilahnya aplikasi dari matematika yang dasar gitu kan, tambah, kurang, kurang, tambah, seperti itu. Kalau dalam realitanya ternyata kita mungkin, dapat nafkahnya atau mukafaahnya seperti ini, kita usahakan berarti pengeluarannya seperti apa. Terus yang kedua, gitu kan, ini juga seperti gambaran tadi, sebelumnya, gambar sebelumnya. Ini hanya sebuah gambaran. Nanti tergantung dari teman-teman juga, apakah ini penting buat teman-teman gitu kan, atau seperti apa. Pondasi kedua itu yaitu manajemen risiko, bahwa kita harus menyiapkan dana darurat, BPJS, atau asuransi kantor ketika kita masih bekerja gitu kan, atau asuransi syariah lainnya gitu kan. Buat apa sih manfaatnya gitu kan. Ketika kita udah betul mengatur cash flow, pengeluaran tidak melebihi pemasukan, tentu itu istilahnya nanti pasti ada sisanya. Sisanya itu kita tabung, kita siapkan itu sebagai dana darurat. Karena gitu kan, ketika kita udah punya gambaran tadi seperti gambar yang sebelumnya, oh ternyata kita nih dari fase 20 tahun mau ke 30 tahun, oh ternyata nanti 30 tahun tuh kita ini melakukan fase ini. Apa sih yang penting buat kita? Misal 3 poin,
kita mau ini, oh berarti kita coba nih, sisihkan dulu sebagian, atau misal karena saya percaya gitu mungkin, pasti kesehatan itu yang utama ketika bekerja. Pasti kita sisihkan kalau misal qadarullah tiba-tiba sakit, meskipun sakit panas, atau kalau misal tiba-tiba kita harus tiba-tiba cuti pulang ke orang tua, berarti harus nyiapin nih tiketnya, atau misal ongkosnya, atau yang lain-lainnya, yaitu dana darurat atau tabungan itu untuk manajemen resiko yang ada. Resiko yang mungkin teman-teman bayangkan seperti apa, bebas, entah itu sakit, atau keperluan darurat, atau buat sekolah, atau yang lainnya. Kemudian aset, ketika kita udah fondasinya, cash flow dan manajemen resikonya udah terasa cukup, gitu kan, pasti tentunya kita ada kepengen gitu kan, punya rumah, punya motor, punya mobil, gitu kan, buat keluarga juga. Rumah buat berteduh, buat beraktivitas keluarga gitu kan, untuk silaturahmi bersama keluarga. Motor atau mobil untuk mobilitas ketika pengen liburan, ketika pengen bekerja, pulang pergi, dan seperti yang lainnya. Dan kalau di keuangan syariah ini, kita ketika udah punya aset yang cukup gitu kan, ternyata Allah tuh ngasih perintah juga untuk berzakat gitu kan. Zakat di sini yaitu kita ibaratkan untuk mensucikan harta. Kalau dari segi aset berarti yang zakat yang diwajibkan itu zakat mal. Ketika mencapai nisab dan haul gitu kan. Ketika kita punya aset, punya harta, dana lebih, kita harus cucikan gitu kan dengan zakat mal. Karena untuk apa gitu kan. Zakat ini istilahnya karena prinsip dari tadi gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus tahu nih, kita ini harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian prinsip yang kedua bahwa harta yang kita miliki saat ini adalah harta dari Allah. Kita hanya dititipin. Oleh karena itu, kita harus tahu dan sadar diri dengan aturan yang Sang Pencipta, Sang Pemilik harta buat gitu kan. Yaitu termasuk zakat mal. Kemudian waris. Waris ini buat apa sih? Mungkin banyak di luar sana, saya mah fokus ngapain sih harus nyiapin harta gitu kan, fokus aja pendidikan atau yang lainnya. Justru itu gitu kan, waris di sini itu bukan hanya harta gitu kan. Ketika kita masih hidup, ketika kita masih bersama keluarga, kita pasti mendampingi setiap progres anak kita, keluarga kita, dengan pendidikan yang kita siapkan. Misal kita nanti udah berkeluarga, atau mungkin kita sebagai anak ngeliat nih orang tua seperti apa gitu kan. Pasti ada keinginan orang tua tuh pengen kita lebih baik gitu kan. Nah, oleh karena itu pasti nggak jauh beda ketika nanti kita udah menikah, ketika kita udah berkeluarga, punya anak, pasti kita ingin mewariskan apa yang baik dari diri kita diteruskan oleh anak-anak kita, gitu kan. Karena, ada anjuran Nabi bahwa muslim yang kuat dan amanah itu lebih baik daripada harus terpaksa minta-minta. Mungkin teman-teman ketika di jalan, ketika jalan kaki, ketika olahraga, pasti ada aja gitu kan, istilahnya orang yang meminta-minta gitu kan. Kita bukan istilahnya menjelekkan mereka, tapi bayangkan gitu kan, kalau misal kita nggak mempersiapkan buat keluarga kita, untuk masa depan kita, selagi kita saat ini masih mampu, bayangkan apakah kita udah mempersiapkan? Apakah nanti anak kita nggak sampai harus minta-minta, istri kita udah siap gitu kan. Fokusnya seperti itu. Ketika kita muslim yang kuat dan amanah dan mempersiapkan dengan lebih baik itu, kita pengen misal umroh atau haji bareng berkeluarga, kita pasti seneng gitu kan. Terus ketika bersilaturahmi sama orang tua, sama saudara, kita bisa ngasih yang terbaik buat orang tua, buat keluarga. Pasti itu ada batin yang seneng gitu kan. Kemudian kita bisa nyiapin juga, misal kita udah punya anak yang cukup gitu kan, umurnya udah masuk sekolah, terus kita siapin sekolahnya yang baik,
belajarnya sesuai syariah, akidahnya betul. Ketika mereka ada progres, anak-anak kita ada progres, pasti ada ketenangan batin buat kita juga, gitu kan. Jadi istilahnya apa yang kita usahakan setiap harinya itu 1 juta, 2 jutanya terbayarkan istilahnya apa, anak kita, oh ternyata soleh, solehah, baik kepada orang tua, dan istilahnya kita nggak bisa sendiri untuk memaksimalkan anjuran Nabi ini. Kita sebagai keluarga, kenapa kita disarankan menikah, kenapa kita disarankan untuk berbuat baik sama orang lain, karena muslim ini istilahnya kita sebagai manusia ini makhluk sosial. Kita menikah itu berarti kita tahu nih bahwa Allah itu menganjurkan menikah, Rasul kita menganjurkan menikah. Apa sih manfaatnya gitu kan? Ketika kita menikah mungkin melihatnya bahwa kita menyatukan antara kita sebagai suami dengan calon istri kita. Tapi ternyata bukan sekedar segitu doang gitu kan. Tapi ternyata gitu kan ketika saya udah menikah gitu kan, ternyata orang tuanya istri, orang tuanya kita, saudaranya, dari keluarga kita mengetahui keluarga istri, itu tuh se seperti seikat gitu kan. Kita sama-sama merangkul bahwa mereka tuh bukan asing gitu kan, harus sama-sama terus dalam satu visi agar kita kuat gitu kan. Agar muslim ini kuat, bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Karena Rasul pun seperti itu. Rasul menikah, punya anak, yang istilahnya gitu kan, punya sahabat juga, mempersiapkan timnya yang baik gitu kan, punya istri yang baik, keluarga yang baik gitu kan. Makin banyak, Rasul itu diangkat derajatnya, pasti banyak juga yang istilahnya mencaci mereka gitu kan. Itu nggak terlalu masalah karena Rasul punya visi yang jauh, visi yang besar gitu kan, visi umat muslim. Karena kalau istilahnya kita sedikit-sedikit gimana, tapi nggak fokus visi masa depan, mungkin kita nggak bisa sampai saat ini, kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya akidah yang benar, nikmatnya sunnah gitu kan, seperti itu. Begitu pula kita mempersiapkan buat masa depan. Nah, kalau misal kita fokus untuk diri sendiri gitu kan, ibaratkan ini tuh seperti batu besar yang perlu dipikul gitu kan. Kita sebagai suami, kita pasti kuat sendiri gitu kan. Pasti inilah yang kebayangnya, biaya hidup, tabungan umroh, biaya pendidikan, rumah, biaya orang tua, biaya tak terduga. Kalau misal bisnis, bisnis, pasti banyak istilahnya, kalau misal ada utang, ada utang. Kalau misal kita ibaratkan ini semua ini adalah beban kita, ya pasti kecapean gitu kan. Pasti akan berat, pasti Allah istilahnya, Allah menyarankan untuk bersosialisasi, untuk menikah, untuk istilahnya berbuat baik, ya kita sama-sama yuk gitu kan. Jadi kita itu nggak sendirian, kita ada temen buat saling support, buat saling mengarahkan, mengingatkan. Karena istilahnya konsep nafkah dalam Islam itu kita ibaratkan lagi menabur. Kita nabur satu persatu, Rp1, Rp1.000, Rp100.000, 1 juta. Kita fokuskan buat keluarga kita agar bisa lebih baik, bisa silaturahmi bareng, bisa memberikan ke orang tua nafkah yang baik, bisa umroh, haji bareng keluarga, mempersiapkan pendidikan anak, terus dengan kesukaan rela gitu kan kita mempersiapkan keluarga, memberikan nafkah buat mereka. Kita bayangkan gitu kan, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu kan, anak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang istilahnya bermanfaat buat orang lain. Mungkin ini hanya sebagai satu dari 1 juta pohon, istilahnya kita pasti akan merasakan nikmatnya itu di dunia dan akhirat. Dan kalau misal diibaratkan sebuah pohon itu udah lebat gitu kan, kita fokus aja nabur, fokus aja, istilahnya, menyiram. Karena kita tahu nih, apa yang kita dapatkan itu bisa lebih dari istilahnya pohon yang terlihat di gambar, gitu kan. Terus lanjut, gitu kan. Oh iya Mas Gilang nih, udah tahu nih misal
keuangan syariah itu ternyata seperti itu ya, bagus ya gitu kan istilahnya. Kita bisa tahu nih, ternyata manfaatnya juga seperti itu, bisa buat keluarga, bisa buat masa depan, agar anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, itu bisa lebih baik dengan keuangan syariah. Tentunya kita sebagai muslim ya, Mas Gilang katanya, gitu kan. Kita bisa tahu nih, keuangan syariah itu ternyata emang harus dianjurkan, karena harta yang kita milikin itu kita sadar kita hanya dititipin gitu kan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, kita meninggalkannya juga dengan sesuai yang Allah ridhoi gitu kan. Kalau misal teman-teman mungkin pernah ngelihat gitu kan, kita misal berhutang dengan cara yang tidak sesuai syariah misal gitu kan, terus orang tua nggak dikasih misal kita udah punya istri, istri nggak dikasih tahu, tiba-tiba qadarullah kita kecelakaan atau tiba-tiba sakit atau misal tiba-tiba nggak ada sakit, nggak ada kecelakaan, tiba-tiba kita wafat. Ternyata kita masih ada utang nih misal 10.000. Kalau misal istilahnya orang yang ngasih pinjam itu nggak dikasih ridho, terus orang tua nggak tahu, istri nggak tahu, 10.000 itu kita nggak dikasih tahu ke siapa-siapa, ternyata kita mau bayar besok, tapi kita dipanggil duluan hari ini gitu kan. Itu 10.000-nya itu nggak bisa tergantikan gitu kan, dengan yang istilahnya, kalau nggak dibayar atau nggak diridhoin, pasti nanti di akhirat akan dibayar juga oleh pahala kita misal gitu kan, atau dosa kita yang malah di-sharing-kan dari yang punya, misal mungkin nggak ridho dari 10.000 itu. Oleh karena itu, kita mulai nih tahu, udah edukasi, yang pertama edukasi dan evaluasi. Jadi, kita pahami nih prinsip keuangan syariah itu seperti apa, tentunya dari sumber terpercaya gitu kan. Jadi, meskipun syariah, kita jangan asal-asal ikutan, fanatisme gitu kan. Kita tahu, kita telisik lebih dalam, bener nggak sih syariah ini tuh? Terus, emang syariahnya dari mana? Kita cari tahu. Karena apa yang kita pilih tuh bukan sekedar-kedar istilahnya, "Oh, menurut ustadz ini mah boleh, ustadz B nggak boleh." Terus gimana? Nah, itulah pentingnya kita harus, memahami sumbernya itu seperti apa. Oh, ternyata begini boleh, begitu pun nggak apa-apa, nggak boleh. Tergantung kitanya lebih cocok yang mana. Ah, saya mah lebih cocok yang A, nggak apa-apa B yang lanjut juga gitu kan, gitu. Lebih ke harus tahu nih, keuangan syariah itu dari mana, dari sumber terpercaya. Terus ketika udah tahu, evaluasi nih kondisi kita, keuangan keluarga kita, agar tahu nih apa aja sih yang perlu diperbaiki. Karena mungkin kita fokus belajar, tapi kita nggak tahu nih apa yang harus diperbaiki, seolah-olah mungkin kita lagi pakai Google Maps gitu kan, suruh jemput, tapi kita nggak tahu ada di mana. Ya Google Maps juga atau Gojek pun nggak mau jemput karena nggak tahu mana sih share lokasinya gitu kan, berada di mana sekarang gitu kan. Terus yang kedua, rencana keuangan berbasis kebutuhan. Oh, udah jam 9 ya, Mas? Izin sebentar lagi paling ya, Mas? Oke Mas Gilang, Oke, sebentar lanjut. lagi. Rencana keuangan berbasis kebutuhan. Susunlah budgeting. Atau misal sebelum budgeting kita pastiin nih yang masuk, yang keluar, apa aja sih biar ketahuan nih budgetingnya ternyata pengeluaran sebulan ini seperti apa. Mulailah menabung meskipun sedikit atau apapun, dan kalau misal udah punya rezeki lebih, misal kita lihat nih proteksi dan investasi yang syariah. Dan ini harus diperhatikan sih gitu kan. Investasi itu harus kita telisik lebih dalam gitu kan. Khawatirnya apa yang kita usahakan tiba-tiba hilang gitu kan. Apa yang kita siapkan buat masa depan tiba-tiba hilang. Karena istilahnya entah itu caranya yang salah, orang yang tadinya kita percaya malah bawa kabur atau yang apapun. Kita istilahnya kita dititipin oleh Allah, kita berusaha juga, menitipkan kalau misal mau investasi istilahnya kan nitipin juga, kita pilih lagi nih, bener nggak, boleh nggak, riba nggak, atau yang lainnya. Dan kalau misal sekarang banyak gitu kan, para praktisi juga di luar sana, konsultasi aja, nggak harus yang berbayar langsung gitu kan, yang 500.000, 1 juta. Khawatirnya kita nggak siap gitu kan, apa yang harus kita konsultasiin. Nah, dari yang simpel-simpel aja gitu kan. Karena
plusnya dari konsultasi itu biasanya ada bimbingan yang tepat, mau kemana nih, agar, abis ini terus kemana nih, gitu kan, lebih ke situ sih. Kayak pakai Google Map, kita dari sini mau ke Bekasi, misal, oh lewat sini lewat sini lewat sini, jadi tahu. Kemudian pentingnya nomor 3 yaitu transisi dan pantau berkala. Ketika kita udah tahu, benefit-nya syariah itu seperti apa, keuangan syariah itu seperti apa, mulailah dari yang kecil aja gitu kan. Mulai dari langkah kecil, terus konsisten dan sabar. Ketika kita punya ikhtiarnya yang baik, pasti Allah kasih jalan. Lalu pantau nih secara rutin atau misal per bulan aja, apa sih yang harus diperbaikin agar keuangan yang kita siapkan itu bisa tetap aman dan terus berkah ke keluarga. Karena setiap sesuap nasi buat keluarga, setiap keringat yang kita keluarkan itu ujung-ujungnya adalah kita serahkan diri untuk agar sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi juga gitu. Oke, teman-teman sudah cukup. Terima kasih atas istilahnya kesempatannya. Eee, Cukup sekian dari yang apa, Mas Gilang bisa sampaikan. Mungkin jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Mas Gilang sharing, dan jika ada yang kekeliruan, tafadhol, istilahnya chat Mas Gilang atau misal DM atau mungkin diskusi lebih seperti apa. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan ilmu yang di-share bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Nah, untuk selanjutnya serahkan kembali ke Mas Mulyana. Tafadhol Mas. Baik, jazakallah khairan, Mas Gilang, terima kasih banyak sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut saja ya ke sesi pertanyaannya Mas Gilang, karena berhubung udah Siap malam ya Mas Gilang ya. siap siap Nah, siap. biasanya Apa sih nih? kita cuma 2 pertanyaan ya, teman-teman. Mhm Kalaupun nanti mhm. ada yang ingin bertanya, mungkin nanti dikondisikan. Nah, tadi ada satu pertanyaan sih di kolom komentar ya. Mhm. Nah, dari Akbil, Pak mau nanya gimana pandangan syariat untuk mata uang kripto? Nah, Mas Gilang mungkin boleh memberikan pandangannya terhadap kripto, bagaimana sih secara syariat itu gitu kan? Oh, iya Mas, kebetulan nih untuk kripto nih, saya itu masih istilahnya, tapi lebih condong yang memperbolehkan sih, karena mempelajari misalnya Ustadz Devin, ustadz yang dari yang lainnya. Cuma untuk secara detail mungkin nanti, dari Mas Akbil itu DM aja, nanti barangkali saya coba teruskan untuk, ke Ustadz Devinnya langsung biar, beliau yang menyampaikannya mungkin, atau biar sesuai itunya. Kebetulan belum sampai lebih dalam sih Mas tentang kriptonya, khawatir keliru gitu. Nah, terus ada juga pertanyaan dari ada dua nih, ada Mas Padli sama Destrika. Nah, Kak izin bertanya, Afwan sebelumnya izin opken juga. Terkait KPR syariah, Kak, untuk keluarga atau calon yang akan berkeluarga nanti, jika Mhm. sepakat untuk mengambil KPR syariah, Kak bagaimana? Oke, siap. Mungkin ini izin apa, menjawab untuk perihal KPR, KPR syariah gitu kan, itu yang boleh gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu lebih dalam dulu juga ya, terkait dengan keluarga itu semuanya spesial gitu kan. Setiap mungkin keluarganya Mas Gilang dengan keluarganya Mbak Destri itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi harus kita lebih telisik lebih dalam lagi, apakah kebutuhan itu emang kebutuhan urgen atau emang sangat penting. Terus ngecek lagi nih dari pemasukan atau dari perkiraan masa depan misal 5 tahun atau 10 tahun deh. Karena KPR ini biasanya itu yang biar murah itu 15 sampai 20 gitu kan. Kita bayangkan gitu kan, apakah kita masih siap buat nyicilnya, karena istilahnya kayak harus siap uang hilang setiap bulan gitu. Kalau untuk caranya, kalau emang emang ini urgen, udah butuh gitu kan, dan kebetulan pengen KPR syariah,
itu pastikan lembaganya juga harus pilih-pilih juga. Kebetulan ada, kan Mas Gilang di pesantren ya, ada yang cerita qadarullah ketipu, ada yang syariah gitu kan, KPR, entah rumah, mobil gitu kan. Itu harus lebih hati-hati juga untuk memilih KPR-nya itu, pastikan track record-nya atau istilahnya izin-izinnya juga, kalau emang itu dibutuhkan. Dan kalau misal udah berkeluarga kan harus kesepakatan suami istri ya, gitu kan. Itu harus sama istilahnya komitmen nih, kita pasti bayar gitu kan, kita pasti mengusahakan hal itu. Kalau udah sama-sama istilahnya berikhtiar, ya serahkan, ini mungkin jalan yang terbaik melalui agar lebih ringan dengan KPR, karena mungkin harga rumah lebih mahal gitu kan. Atau kalau misal enggak KPR, oh saya mah mau ngontrak aja atau yang lainnya. Mungkin lebih telisik lebih dalam lagi sebelum mau KPR sih, lebih ke situ, gitu. Oke, baik Mas Gilang. Oke, mungkin satu lagi Mas Gilang yang dari Mas Pandi ya. Siap. Mas Pandi, apakah Mas Pandi mau secara uh, melalui kolom chat boleh, ataupun bisa langsung bertanya ke Mas Bentar, Gilang. saya boleh pakai voice saja? Boleh, boleh. Oke, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Salam kenal Mas Gilang, saya Fandi dari Kendari, ya kan? Di Kendari ini Masalah. sudah jam 10, Mas. Oh, Masya Allah. Oh iya, Jauh Masya ya. Allah. Berarti Maaf Pak, Tenggara. kemalaman. Jadi saya, iya, nggak masalah, Mas. Untuk tolobel ilmu nggak ada masalah, Mas. Masya Allah, ini ilmunya berkah nih. Oke, saya sangat appreciate dengan materinya tentang apalagi tajuknya bangun keuangan syariah. Literasinya Masya Allah, saya banyak mendapatkan kepahaman, ya kan, berbicara tentang terkait keuangan syariah ini sesuatu yang betul-betul fundamental betul, sebagaimana Mas Gilang tadi katakan ya. Cuman saya Betul. karena baru belajar juga, jadi mungkin ke depan mungkin topik-topiknya kita bisa kena instrumen keuangan syariah itu banyak, Mas. Tadi Betul, melihat betul dari itu. fondasi-fondasi keuangan syariah itu kan panjang, ada cash flow, nggak mungkin Mhm, dalam Zoom yang berapa jam ini kita bisa bahas semua kan, ya kan, mhm, jadi mhm. sangat komprehensif. Jadi mungkin pertanyaan saya ingin lebih lebih detailing kepada konsep keuangan syariah yang berbicara tentang basically tentang manajemen risiko. Mhm, Iya kan? Kalau mhm, cash flow oke, orang bisa mhm, mhm. tahu gimana caranya menabung, ya kan? Tapi tidak semua orang bisa paham nih bagaimana cara dia tentang mengatasi sebuah manajemen risiko, ya kan? Karena dalam Mhm, syariah kita kan harus memahami bahwa rukun iman yang terakhir itu ada namanya takdir baik dan takdir buruk, ya kan? betul. Ya oke, let's say kita bisa bisa melakukan sebuah perencanaan bagaimana kita bisa mengelola resiko kehidupan kita secara keuangan syariah. Seperti itu, Mas. Mungkin untuk pertanyaannya itu aja dulu, Mas. Mhm. Boleh izin konfirmasi berarti istilahnya bagaimana sih manajemen risiko yang baik atau mungkin strategi atau barangkali, bagaimana mungkin? Iya, secara ini kan secara secara konsep sudah kita paham nih, tapi Mhm, mhm. secara teknisnya ya itu tadi, mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan di Zoom-Zoom yang akan datang. Makanya saya tanya memang secara konsep untuk menangani manajemen risiko tentang keadaan kayak darurat itu seperti apa, Mas, secara secara konsep syariah yang Mas pahami, ya kan kayak gitu. Mhm, mhm. Oh, baik, baik, perihal manajemen risiko itu kan tadi kalau secara produk kan baru dibahas tentang dana darurat, BPJS, asuransi kantor, asuransi syariah. Nah, berarti kita pahami nih, kenapa bisa ada produk seperti itu, bahwa istilahnya dana darurat gitu kan. Kalau dari konsep syariah, berarti emang ada tuh, apa istilahnya, kondisi-kondisi darurat, jadi kita emang harus tahu gitu kan, apa sih, kita memahami tentang ikhtiar dan tawakal dulu ya istilahnya. Kita tahu nih takdir itu udah Allah tentukan dari jauh-jauh hari, dari sebelum kita diciptakan. Terus kita diharuskan ikhtiar gitu kan. Di ikhtiar itu seperti apa gitu kan. Termasuk mencari nafkah itu kan istilahnya ketika mencarinya itu kan udah aman lah. Kita emang harus ikhtiar. Terus manajemen risiko itu bahwa kita juga berikhtiar nih, bukan berarti kita mengandai-andai gitu kan. Istilahnya terlalu takut masa depan, tapi
dengan kita berikhtiar memanage dengan lebih baik untuk masa depan, justru kita ini misal udah berkeluarga, terus punya anak 5, kita ngebayangin nih keputusan apa yang kita harus kuasain, karena ujung-ujungnya itu bukan, dampaknya bukan buat saya doang, tapi buat istri, buat anak-anak 4 gitu kan. Jadi ketika kita mempelajari tentang manajemen risiko ini, betapa pentingnya gitu kan untuk masa depan mereka, buat kita juga. Karena ketika manfaatnya udah terasakan, itu mereka juga pasti merasakan. Nah, terus pahami lagi, resiko-resiko di dunia ini itu pasti banyak gitu kan. Tapi kita pahami gitu kan, apa sih yang paling urgent atau apa sih yang pengen kita manage nih gitu kan. Misal, oh saya mah, pendidikan mah udah aman gitu kan, misal gitu kan. Terus, sakit masih aman lah, ada BPJS kok gitu kan, alhamdulillah. Tapi apa nih gitu kan, misal kita masih punya KPR gitu kan, terus nanti kalau misal saya udah nggak ada atau misal saya udah sakit kritis, misal qadarullah gitu kan, saya nggak bisa kerja lagi, terus KPR yang saya cicil itu dari mana uangnya? Terus misal anak saya yang udah SMP, udah SMA, qadarullah saya sakit kritis, oke lah gitu kan, BPJS membiayai, apa, rumah sakit. Tapi tahu nggak sih di balik rumah sakit itu ternyata ada biaya-biaya lainnya gitu kan. Itu administrasi, harus pakai uang juga. Terus di balik, kita yang sakit ternyata kita nggak bisa kerja lagi. Oke lah gitu kan, nanti nafkah buat orang tua, istilah buat istri, buat anak, pendidikan itu dari mana gitu kan. Nah, oleh karena itu manajemen resiko ini harus tahu itu, emang ini tuh kayak kita ngebaca masa depan gitu kan. Apa sih yang harus kita siapkan ketika kita, "Oh, oke lah, kesehatan udah aman, oh berarti kalau ada apa ini saya aman." Jadi ketika kita melaksanakan apapun tuh, kita udah merasa tenang lah, kita meninggalkan tiba-tiba istilahnya dari dunia ini, meninggalkan yang baik buat keluarga. Karena ketika kita meninggalkan yang baik buat keluarga, pastilah keluarga juga, mengingat kebaikan kita dan apa yang mereka istilahnya gunakan setiap harinya, itu adalah amal jariah buat kita juga. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada ruginya mempelajari manajemen risiko keuangan syariah. Mungkin untuk detailnya perihal BPJS itu apakah boleh apa atau enggak, terus istilahnya perihal asuransi itu boleh apa, udah, heeh. Tes, putus ya Mas? Iya, putus-putus. Masya Allah, putus Mas. Lanjut dikit aja ya. Tadi, istilahnya Iya, iya. perihal memperdalam tentang BPJS itu boleh apa enggak, terus asuransi itu boleh apa enggak, atau misal investasi itu boleh apa enggak, kripto itu boleh apa enggak. Kita nggak bisa semuanya istilahnya, telan mentah-mentah, harus dipelajari lebih dalam karena niat yang baik kita tuh harus dengan jalan yang baik juga. Karena Allah tahu gitu kan istilahnya, kita udah berusaha dengan yang baik, oh pakai ini A, B, C, D, tapi ternyata itu jalan yang Allah nggak ridoin. Pasti ada aja, Iya, istilahnya iya. kalau apa, Iya, Mas Gilang, saya potong, Mas. iya Kira-kira boleh, kalau instrumen, mhm, instrumen, ya, keuangan syariah, instrumen keuangan syariah yang bisa membantu untuk mengatasi manajemen risiko, kira-kira apa tuh, Mas? Yang Mas bisa rekomendasikan? manajemen resiko ya asuransi syariah itu boleh Pak, gitu kan. Terus Kan di Indonesia ini, Mas, asuransi itu kan masih jadi polemik ya, heeh, ya betul, kan? nah, Masih jadi betul, polemik, ya kan? Jadi sesuatu yang menjadi kontemporer itu ada aturannya, walaupun mhm, kayak bank, kan bank tuh dua, konvensional sama syariah, ya kan? Ada mhm, juga tuh beberapa ustadz yang masih mempertanyakan kinerja manajemen daripada perbankan syariah, ya mhm, kan? Begitu juga dengan yang namanya kayak network marketing atau mhm. asuransi, itu juga jadi perdebatan. Kira-kira menurut Mas nih,
kita kan bicara tentang konsep keuangan syariah, ya Mm-mm. kan? Jadi saya hanya berpikiran satu-satunya instrumen yang membantu untuk mengatasi permasalahan dana darurat. Memang nggak ada instrumen lain selain daripada asuransi. Cuman yang jadi polemiknya adalah ada nggak rekomendasi asuransi syariahnya itu yang betul-betul syariah. Oh, siap. Eh, kebetulan, tapi ya gimana Mas Mas Mulyana, kebetulan saya juga ini apa lagi memperdalam baru 2 elemen ya, mempelajari tentang cash flow sama manajemen risiko. Dan kebetulan istilahnya nanti boleh chat saya aja mungkin ya Mas Fandi, apa Pak Fandi gitu kan. Nanti kita bahas tentang istilahnya asuransi syariah itu sendiri. Kebetulan saya fokusnya di situ dan perihal polemik yang Pak Fandi alamin itu, saya alamin ketika mempelajari keuangan syariah itu sendiri ketika awal. Apa yang istilahnya perihal polemik perbankan syariah dengan konven itu ternyata masih banyak kendala. Terus bagaimana sih menyikapi kita perihal itu? Terus yang kedua, perihal asuransi ternyata masih perdebatan antara A, B, C, D. Nah, kita tuh harus punya fondasi yang kuat. Kita mau milih yang boleh tuh kenapa gitu kan? Kenapa boleh gitu kan? Oh, ternyata gini. Terus kita ada yang nggak boleh. Ternyata seperti ini penjelasannya. Terus kita dalamin nih, apakah dua-duanya boleh, apa istilahnya sumbernya itu benar nggak sih gitu kan? Lebih ke situ sampai ke dalamnya. Yang intinya ketika udah ujung-ujungnya, oh ternyata emang ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah kita mau milih apa gitu kan? Bebas aja, karena tergantung kebutuhan kita juga. Jadi kita milih yang boleh, oke. Kita harus kuat nih fondasi kita, jangan kayak ngomporin orang lain, oh nggak boleh, atau istilahnya menjelek-jelekan yang lain gitu kan, pendapat orang lain yang padahal pendapat beliau juga asatidzah lah yang perlu kita hormatin. Terus kalau misal kita Ya, betul. megang yang nggak boleh gitu kan, kita harus kuat nih fondasinya. Kenapa kita bilang nggak boleh gitu kan? Karena pasti ujung-ujungnya apa yang kita pilih itu ada yang tanyain gitu kan. Kenapa antum milih asuransi syariah? Ya saya emang ngikut Ustadz A. Terus apa manfaatnya? Ya begini. Terus nanti apa-apanya gitu. Jadi lebih ke dalam. Tapi ketika kita udah tahu nih, misal kita pilihnya yang boleh, ternyata asuransi syariah itu seperti ini. Misalnya KPR syariah itu seperti ini. Ternyata beda loh. Emang konsepnya beda. Meskipun ujung-ujungnya KPR syariah juga kan ujung-ujungnya sama lah. Malah bisa lebih mahal mungkin KPR syariah. Tapi ternyata lebih dalamnya itu kenapa sih bisa lebih mahal gitu kan? Ada lebih dalamnya itu instrumen-instrumen dalamnya itu emang seperti itu. Jadi dengan basis ridho, nggak goror, karena udah dijelasin pas di KPR syariah itu kenapa lebih mahal kalau kita lebih tahu lebih dalam gitu kan. Kebetulan di komunitas kita juga ada yang apa aksesor buat KPR syariah gitu kan. Terus istilahnya sampai ke dalam lebih itu. Nah, ujung-ujungnya kenapa sih gitu kan ada yang masih boleh, nggak boleh, terus polemik. Karena kita sadar keuangan Inti atau berita. literasi literasi di Indonesia itu masih 9% gitu kan. Baik Pak Jadi Akmal, masih sudah kayak boleh pukul kok. Sudah nih. Buat mimpi loh. Sudah Akmal dah pukul kepalamu. Petoralun kau Akmal. Jangan semarai diri, jangan semarai. Mal, kepala ini nak. Kalau benturan terus dipukul, geger otak orang. Mal, jangan pukul kepalanya orang. Jangan. Nggak boleh. Seperti kau. Akan membuat orang sakit. Dia bawa terus sakitnya sampai dia mati. Taruh itu bukuku. Taruh. gimana Mas? Ya nanti Mas Gilang. Aman ya? Pak Fandi Ya, masih bisa dengar mungkin terakhir? ya. Mungkin nanti lebih di chat aja mungkin ya nanti kalau Heeh. misalnya emang itu butuh pembahasan panjang ya Mas Gilang ya Iya, terkait dengan khawatirnya asuransi seperti itu. ya. Apalagi kan Mas Gilang juga kan praktisi di asuransi syariah di salah satu inilah produk ya. Mungkin juga Heeh. bisa dijelasin mungkin ya.
Siap, Karena siap. sih emang yang saya tangkap emang saya juga sih jujur ya terkait dengan manajemen resiko ya Mas Gilang ya. Mhm, Karena kan ini sesuatu yang penting banget ya ketika emang sudah nikah ya. mhm, Terkadang mhm. emang kan kita sebagai seorang muslim takutnya kita kan salah mengambil langkah ya. Kalau Nah, anak pribadi betul. sih emang lebih cenderung kalau mengambil pendapat itu kepada Ustadz Irwandi Tirmizi Habibullah ya. Emang kebetulan emang waktu kembali kan satu kantor sama beliau gitu loh. Mhm, mhm. Jadi setiap apa-apa tuh pasti anak tuh menanyakan kepada beliau terkait dengan hukum syar'inya tuh seperti apa gitu loh Mas Gilang gitu. Mhm, Nah mhm. mungkin boleh Mas Gilang mungkin kalau kedepannya diadain sharing session lagi tapi lebih detail lah, lebih spesifik, lebih tajam gitu loh tentang Aduh, manajemen siap. resiko gitu loh. Nah, Ya Oke. halo mungkin Mas, nanti sorry bisa Mas, dipersiapin tadi ada materinya kejadian gitu sedikit loh. Mas. Iya Mas, saya juga setuju nih. Ya, saya paham tadi tentang konsep literasinya. Yang saya ingin tekankan tadi take actionnya, call to actionnya tentang sebuah konsep tentang manajemen risiko. Itu yang perlu diperjelaskan karena secara konsep kalau misalnya kita tidak diberikan pemahaman tentang gimana how to-nya untuk mengetahui tapi manajemen risiko kalau KPR syariah kan udah paham ya. Tetapi yang hari ini masyarakat kurang paham itu manajemen risiko ini. Apalagi dengan artinya kehidupan kan suatu saat kehidupan itu akan ada ujungnya. Itulah darurat yang paling besar. Maka apa jadi call to actionnya how to untuk bagaimana mengatasi sebuah manajemen risiko itu bisa kita mengantisipasinya. Mungkin nanti saya bisa diundang tuh zoomnya lagi Mas. Siap, insya Allah Pak Fandi. Kita coba siapkan untuk yang lebih Mungkin itu jadi apa? dari Mas Mudah-mudahan saja ya. ada Jadi kesempatan. Mhm. catatan mungkin nanti untuk dibahas lebih tajamnya gitu loh. Karena kan pembahasan seperti ini kan emang harus ngerucut, harus tajam gitu loh. Nah, Betul Mas, mungkin ini nanti masih insya konsep Allah umum. di jutaan kita adain khusus lah untuk membahas tentang manajemen resiko ya Mas Gilang ya gitu. Oke, Nah siap mungkin insya nanti Allah, insya Allah. Mas Pak Pandi boleh minta kontaknya Mas Gilang. Oh kalau Pak Pandi udah masuk grup, tadi udah masuk grup ya Pak Pandi ya. Itu ada kontaknya Mas Gilang. Nanti Mhm. saya coba tag gitu kan. Siap. Biar Mhm. nanti enak tektokan lah lewat WA gitu kan. Insya Allah. Biar enak lewat WA gitu ya. Mungkin oke, baik Mas Gilang, mungkin gimana Mas Gilang, apakah dilanjut nih kita sampai 21 udah 21.26 ya, udah lewat kita udah lewat sekitar Mhm. hampir 16 menit ya Mas Gilang. Mungkin izin foto aja Mas, apa, saya sama antum aja mungkin atau mungkin ada teman yang lain mungkin buat Oke, pas siap. disimpan. Siap. Ya, oke Mas Kapil. Itulah Mas Gilang, mungkin kalau kita juga kalau dulu waktu anak Sekarang kerja saya di tanya kantor di begitu nih, ini ya, begitu nih kalau kita kan ada kita khusus ini namanya sebagai intimate session khusus pengusaha ya. sebagai orang Kadang tua, karena permasalahan-permasalahan kecil seperti tapi ini ya tuh emang mereka harus saya udah dibahas secara detail gitu, tajam gitu Mhm. kan. Heeh. Karena kalau secara umum itu malah banyak jadi kayak seperti bola liar gitu loh. Banyak-banyak apa sih ini tuh Heeh. gitu kan. Makanya oke, intimate session khusus para pengusaha kita undang Ustadz Sofyan Baswedan Hafizahullah sama Ustadz Erwani Tirmizi. Heeh. Kita untuk komunitas khusus pengusaha di bidang ini kontraktor real Heeh, heeh, estate misalnya. Oke, undang heeh. semuanya. Khusus tekstil, khusus restoran. Jadi lebih tajam gitu loh. Nah, Tadinya kan makanya itu. umum tuh beda-beda, waduh sama seperti ini gitu kan. Nah, mungkin nanti kita untuk next session mungkin kita oke lah kita lebih tajam lagi, kita materinya kan ada Anissa Wanita juga di Penisite Planner juga sih nanti gitu kan. Siap. Bolehlah bisa tektokan atau bagaimana gitu kan. Oke Mas Gilang, Insyaallah. gak ada lagi? Mungkin terakhir gimana? Izin foto aja, Mas. Oke, siap. Siap. Dari Mas atau saya nih berarti? Saya. Mas Gilang aja, saya nggak pakai laptop Mas. Oh, alah, siap, siap, siap. Bentar, Ya, ya. bentar. 1, 2, 3. Sip, bentar. Multi, oke. Sudah Mas, aman. Nanti tolong Siap, share di grupnya Mas Gilang ya. siap. Aman. Oke, mungkin saya langsung tutup nih karena udah 21.28 gitu menit Iya nih, lagi. maaf nih Mas. Aduh, Masya Allah. Siap, Heeh. nggak apa-apa. Oke, mungkin ya kepada semuanya ya saya ucapkan terima kasih, syukron, jazakallah
khairan kepada Mas Gilang yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah hadir dalam acara sharing session ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diberikan keberkahan rezeki, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, karena kesalahan pure saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang saya izin keluar di warahmatullahi lab ya. Saya izin live juga ya Mas semuanya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Mas Gilang.